wanita haid membaca Yasin, membaca burdah, dan membaca maulid. Hukum wanita haid adalah hukum bagi wanita yang sedang dalam keadaan berhaid, maka diharamkan baginya membawa Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi orang yang belum mandi besar atau mandi wajib, atau juga perempuan yang haid ataupun nifas, haram baginya membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran, apalagi sholat. Puasa haram bagi perempuan yang haid dan nifas. Lalu pula haram bagi perempuan yang haid dan nifas dan orang yang belum mandi wajib berada di dalam masjid, duduk di dalam masjid. Lalu pertanyaan ini, membaca Yasin, burdah, dan membaca maulid. Kalau burdah dan maulid mungkin bukan Al-Quran, tetapi Yasin itu adalah surah daripada surah-surah Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Tergantung. Kalaunya itu berniat membaca Al-Quran, Yasin tadi berniat membaca Al-Quran, berarti lah tidak boleh dia memegang Al-Quran. Berarti kita di sini cuma membaca, tidak menyentuh. Kalau orang tidak berwudu, haram hukumnya menyentuh Al-Quran. Tetapi kalau orang yang belum mandi wajib dan haid, haram membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan Yasin? Yasin adalah surah daripada surah Al-Quran. Berarti haram hukumnya membacanya. Tetapi ada yang memperbolehkan apabila tidak berniat membaca Al-Quran, tetapi berniat membaca amalan. Dia misalkan kalau yang pagi-pagi sambil memasak, hafal sudah Yasin, atau ada di dinding bertulisan Yasin. Niatnya apa? Niat membaca amalan. Maka boleh? Boleh membaca Yasinnya tadi. Yang ada boleh memegang Al-Quran, mutlak lah. Atau dia hendak guring, babinian-babinian haid, hendak guring membaca nang apa? Membaca ayat kursi. Ayat kursi Al-Quran apa bukan? Al-Quran. Membaca Fatihah 4 ujar kita lah. Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Quran apa tadi? Al-Quran semua. Tapi kalau sudah hendak guring, dia bisa amalan itu tadi. Bila hendak guring, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi, baca Fatihah 4 tadi. Kayak apa? Kalau itu amalan dia, maka tidak apa-apa selama tidak berniat membaca Al-Quran, selama tidak menyentuh Al-Quran. Lalu membaca maulid dan burdah, maka boleh. Membaca maulid dan burdah maka boleh. Kenapa? Maulid dan burdah itu salawat, memuji kepada Nabi Muhammad. Tidak ada halangan bagi orang haid untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus bersalawat kapanpun. Jadi waktu haid sudah ada sembahyang barang salawat. Apa hukum membaca Yasin atau surah lainnya dengan cepat waktu sendiri selama makharijul hurufnya, tajwidnya terpenuhi? Karena di dalam membaca Al-Quran kita wajib bertajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau biar paham seorang, biar seorang sendiri kada paham, ujung-ujungnya warna. Kenapa biar baca itu? Karena tapi hafal, karena tapi bisa baca ujung-ujungnya biar mirip aja. Nah ini tidak boleh. Lebih baik baca cepat tapi betul ketimbang lambat tapi salah. Nah artinya yang penting betul. Bagaimana cara mengqada sholat zuhur dan asar? Ya seperti misalkan pian kada sembahyang zuhur. Kenapa? Lagi di gawian. Dan di gawian tadi baju rigan apa segala macam kada memungkinkan, atau memang ada tagawi. Kapan pian bisa mengerjakan sholat? Maka kerjakan qadaan tadi. Kada sembahyang zuhur, kapan qadanya? Setelah asar. Asar kau sembahyang, asar Allahu Akbar, sembahyang asar, tuntung asar, lalu gawi pulang zuhur, Allahu Akbar, sahaja kubatul zuhur, qadaan lillahi ta'ala. Paham tak? Saat kita sujud di dalam sholat, hal-hal apa saja yang diwajibkan menyentuh, menempel ke sajadah bagi wanita? Yang wajib menyentuh tanpa ada penghalang itu dahi. Laki-laki, perempuan sama. Di dalam sujud yang wajib menyentuh itu adalah dahi. Sedangkan yang wajib diletakkan itu dua telapak tangan, dua lutut dan dua batis. Batis kita ada jari-jarinya, parutnya lah berarti nang putihnya. Nah ini semua wajib diletakkan. Sampai kapan? Sampai tumak ninah.
namanya 7 anggota sujud. Dahi, 2 telapak tangan, lintuhur lawan jari-jari apa ngarannya, batis, nah kiri kanan. 7 anggota sujud. Sampai kapan? Sampai waktu tumak nina. Jadi sudah sujud batanang, kira-kira membaca subhanallah, maka itu tumak nina. Bangkit daripada sujud, lalu sujud pulang kayak itu tadi, 7 anggota tadi harus disentuhkan.